Shalom, ibu-ibu semuanya, selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa hadir di tengah-tengah. Ya, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Dan saya berharap ibu-ibu dan keluarga dan juga teman-teman dalam kondisi yang sehat di dalam anugerah Tuhan. Kita terus berdoa ya kepada Tuhan untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk situasi saat ini. Terima kasih kepada GBI City of Love, juga terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Evelyn, untuk kesempatannya dan kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Desi yang menghubungi saya. Dan topik yang akan saya sharingkan hari ini berjudul bagaimana kita menjadikan keluarga kita sebagai benteng melawan stres. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Oke, apakah sudah muncul? Ya. Sudah munculkah screen-nya? Oke, hari ini topik yang akan saya sharingkan bagaimana kita menjadikan keluarga kita sebagai benteng untuk melawan stres. Karena kalau kita lihat situasi hari ini, apa kabar ibu-ibu semuanya? Apa kabar teman-teman yang lain? Kita hari ini menghadapi satu krisis yang global. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami stres, mengalami krisis yang kalau kita bertanya kok sampai hari ini kapan selesainya krisis yang kita alami? Semua kita, semua bangsa di dunia menghadapi krisis yang sama. Kita ibaratnya berada di dalam sebuah terowongan tanpa kepastian, kemudian entah sampai di mana ujung dari terowongan ini. Apalagi kita sebagai manusia, kita ini sulit untuk hidup di dalam hal-hal yang penuh ketidakpastian. Karena krisis ini juga berdampak kepada berbagai hal, kepada berbagai kehilangan yang terjadi, rutinitas yang berubah, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan kesukaan kita, anak-anak kehilangan teman-temannya di sekolah, semua berubah. Kemudian kita juga nggak yakin di depannya akan seperti apa. Dan satu hal yang kita perlu pahami bahwa di dalam kehidupan kita, memang betul ada pengalaman-pengalaman yang positif, yang baik, yang mungkin membuat kita happy, tetapi ada juga pengalaman-pengalaman yang mungkin tanda kutip pengalaman krisis atau hal-hal yang membuat kita menjadi stres, menjadi frustasi, menjadi bingung, menjadi takut, cemas. Nah, kita semua mengalami hal ini. Kemudian terlepas dari krisis karena pandemik, apalagi fakta yang terjadi di dunia ini, bahwa ada banyak manusia atau pribadi atau teman-teman mengalami atau mengalami isu mental health. Banyak orang depresi, gangguan jiwa. Kemudian juga ini menurut data dari rumah sakit yang menolong orang-orang yang mengalami masalah di dalam jiwanya. Kemudian juga kalau kita lihat Indonesia terjerat dalam kasus narkoba. Dan belakangan ini kita mendengar satu kasus ya tentang narkoba juga. Lalu kondisi yang ada, pembunuhan anak terjadi, perceraian meningkat, lalu tuntutan hidup di tengah situasi yang nggak jelas ini, anak-anak juga mengalami stres karena semua belajar secara online. Lalu apalagi yang terjadi? Mungkin kita ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan finansial ya, situasi benar-benar goyang. Lalu konflik ini juga yang terjadi di dalam keluarga. Bahkan karena situasi pandemik ini ada banyak keluarga yang menjadi situasinya semakin memburuk. Dan akhirnya stres terjadi. Banyak yang mengalami stres. Tetapi kita perlu pahami sebenarnya, kalau kita mengalami stres, kita perlu membedakan stres apa yang sebenarnya kita hadapi
supaya kita bisa mengelola stres yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat ada beberapa jenis stres ya. Yang pertama adalah critical stress. Critical stress ini adalah stres yang terjadi karena situasi perubahan saat ini. Misalnya karena COVID, karena pandemik. Ini kan situasi yang terjadi saat ini, lalu mengalami perubahan dan kita mengalami stres karena ada hal-hal yang terjadi. Tetapi seringkali kita berpikir yang membuat kita stres adalah situasi hari ini aja. Kita perlu memahami jenis yang kedua, yaitu ada stres yang bersifat akumulasi. Kenapa keluarga di masa COVID ini ada yang konfliknya semakin meningkat? Kemudian ada yang pertengkarannya semakin meningkat. Ternyata sebenarnya mungkin bukan hanya karena COVID hari ini yang terjadi. Mungkin sebenarnya ada berbagai stres di masa-masa sebelumnya, konflik yang tidak terselesaikan, masalah-masalah kecil yang tidak terselesaikan, stres-stres kecil, luka-luka yang terjadi, yang diabaikan, tidak terselesaikan, stres yang ditumpuk, terakumulasi, menumpuk, ditambah critical stress hari ini, dan semakin menumpuk. Kemudian yang ketiga, ada stres yang dinamakan kronik. Apa itu stres kronik? Sesudah menumpuk, terus menumpuk, dan membuat kita yang stres mengalami kelumpuhan. Jadi kita nggak bersemangat lagi, kehilangan harapan, merasa nggak punya masa depan, kemudian udah nggak bersemangat hidup lagi, mungkin juga berpikir untuk apa saya hidup, patah semangat karena menumpuk, dan kemudian juga stres yang menumpuk terus-menerus tanpa dikelola, akhirnya menjadi depresi. Nah, itu sebabnya, yuk kita sama-sama bagaimana sebagai keluarga. Keluarga kita ini adalah menjadi keluarga yang menjadi benteng melawan stres, atau justru tanpa sadar keluarga kita menjadi sumber stres. Tanpa sadar seringkali banyak pribadi menjadi stres karena kondisi di dalam keluarga loh. Misalnya, kalau di dalam pelayanan konseling, terus udah gitu konseling dengan anak-anak atau remaja, banyak orang berpikir mungkin anak remaja ini stres karena masalah utamanya adalah masalah pembelajaran, atau stres karena masalah pergaulan atau bully dari teman-teman. Tetapi kalau ngobrol-ngobrol dengan remaja, sebenarnya banyak sumber stres itu justru sebenarnya karena situasi di dalam keluarga. Misalnya, kalau di dalam healing movement camp ya, atau ada ibadah pemulihan hati atau ibadah kesembuhan, kemudian ditanya, di sini siapa yang ingin didoakan supaya hatinya pulih? Banyak yang maju ingin didoakan. Luka hati, kemudian stres. Kebanyakan sumbernya dari mana? Apakah dari teman, dari orang lain? 80% sebenarnya stres karena relasi yang terjadi di dalam keluarga. Pertanyaannya adalah gini, apakah keluarga kita menjadi shelter, tempat bernaung, keluarga kita menjadi keluarga yang memulihkan, atau keluarga kita menjadi sumber stres? Seringkali kita khawatir kalau anak-anak kita tuh mengalami bully di luar, di sekolah oleh teman-temannya. Sekarang saya mengajak kita sama-sama berpikir, seandainya merefleksi ya, seandainya anak kita stres di sekolah atau dibully di luar, tapi kemudian pulang ke rumah, di rumah dikuatkan, didoakan, dipeluk, saling memulihkan, kira-kira anak kita pulih nggak? Dikuatkan kembali nggak? Pasti dikuatkan kembali, mendapat kekuatan di dalam keluarga, lalu siap untuk menghadapi badai di luar. Demikian juga mungkin suami stres di pekerjaan. Tapi kalau saat pulang ke rumah, bukan disalahkan, suasananya bukan konflik, tapi saling menopang, saling mendoakan. Atmosfer yang diciptakan di dalam keluarga adalah atmosfer yang menyembuhkan, dan keluarga menjadi shelter. Maka apapun yang terjadi di luar, badai apapun yang terjadi di luar, tapi keluarga kita menjadi tempat untuk bernaung dan saling memulihkan. Kita akan sembuh di dalam keluarga. Inilah yang dinamakan keluarga menjadi shelter.
Ibaratnya kalau kita di luar, kita hujan, kita cari tempat bernaung. Kita nggak bisa menghindari badai, nggak bisa menghindari problem. Tapi salah satu yang kita bisa lakukan, bagaimana kita membangun keluarga. Ada banyak orang stres, katanya stres adalah sumbernya di dalam keluarga. Tapi kabar baiknya, bagaimana seseorang bisa pulih dari stres? Ternyata keluarga juga merupakan benteng untuk melawan stres. Pertanyaannya, kita sebagai wanita, sebagai pribadi, sebagai ibu, bagaimana kita membangun keluarga kita? Menjadi sumber stres atau menjadi benteng untuk melawan stres? Saya percaya kita semua yang ada hari ini, kita rindu keluarga kita menjadi benteng untuk melawan stres. Bagaimana caranya? Di Amsal 14 ayat 1 menuliskan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kita sebagai wanita di tangan yang sama, di tangan kita, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Mendirikan atau membangun rumah atau keluarga. Atau dengan tangan kita sendiri, kita meruntuhkan rumah tangga kita. Kita lihat di sini, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Bagaimana tanpa sadar kita meruntuhkan, membuat suasana di dalam keluarga kita menjadi stres. Mungkin kita dengan marah-marah, mungkin dengan konflik, mungkin dengan atmosfer yang dibangun, mengkritik, kita sendiri menjadi wanita yang penuh dengan emosional, kita tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya hari ini yuk kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi wanita yang membangun keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi benteng untuk melawan stres. Walaupun situasi di luar belum berubah, situasi di luar itu adalah uncontrol, di luar kontrol kita. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu. Kita punya tanggung jawab. Apa yang mau kita bangun di dalam keluarga kita? Bagaimana caranya? Saya mengajak kita membaca di Amsal 24 ayat 3-4. Ini ayat yang saya sangat suka banget. Ayat ini menuliskan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada beberapa poin di sini. Bagaimana kita membangun rumah, bagaimana kita membangun keluarga, termasuk juga bagaimana kita membangun pribadi kita. Karena tentunya rumah tangga yang kuat berisi pribadi-pribadi yang kuat dan sehat. Untuk rumah kita menjadi rumah yang kuat, kita juga perlu menjadi pribadi yang kuat. Bagaimana membangun rumah dan pribadi kita sendiri menjadi kuat? Yuk kita sama-sama bayangkan kalau kita mau membangun rumah, membangun sebuah rumah ya gedung, apa yang perlu kita bangun terlebih dulu? Kita bayangkan ya, rumah. Waktu kita mau membangun rumah, yang pertama kita perlu membangun fondasi, betul ya? Fondasi ini berbicara tentang hikmat. Yang kedua, waktu kita sesudah membangun fondasi, maka kita membangun tembok dan bangunannya. Rumah yang seperti apa yang kita mau bangun? Temboknya. Tembok berbicara tentang apa? Tembok berbicara tentang kepandaian. Nah, setelah fondasi dibangun, temboknya dibangun, bangunannya sudah didirikan. Apalagi yang dibutuhkan? Yaitu perabotannya yang ada di dalam rumah itu. Perabotan berbicara tentang pengertian. Sekarang kita satu-satu kita akan melihat bagaimana membangun hikmat, membangun kepandaian, dan membangun pengertian di dalam rumah tangga kita. Hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah fondasi. Kalau saya mau mengambil definisi dari hikmat, saya mengambil dari Kamus Purwadarminta. Kamus Purwadarminta itu menuliskan, kamus bahasa Indonesia ya, hikmat adalah kekuatan gaib atau kekuatan sakti. Jadi untuk membangun keluarga kita, fondasinya kita membutuhkan kekuatan yang supranatural di luar diri kita. Kita nggak bisa membangun keluarga dan membangun fondasi kehidupan kita dengan kekuatan dari diri sendiri. Kita butuh sesuatu yang sakti ya, sesuatu yang sakti. Yang sakti yang seperti apa? Kalau kita lihat di dalam Amsal menuliskan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi artinya kita membutuhkan
Tuhan di dalam diri kita sendiri, juga bagaimana membangun keluarga kita. Di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Marilah kita menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita dan menjadi pusat di dalam keluarga kita. Jika kita tempatkan Tuhan yang pertama sebagai yang utama di dalam hidup kita, maka kita tidak akan kekurangan apapun juga. Seperti Daud, kita belajar dari Daud. Di Mazmur 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Daud adalah seorang raja yang sukses. Tetapi saat Daud berseru kepada Tuhan di dalam kehidupannya, yang menjadi Tuhan dan gembala dalam hidupnya adalah Tuhan. Pertanyaannya dalam hidup kita, apakah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup ini? Apa waktu kita bangun tidur? Apa yang pertama kali ada di pikiran kita? COVID kah? Masalah kah? Keuangan kah? Anak-anak? Pekerjaan? Prestasi kah? Pencapaian kita? Apa yang pertama kali ada di pikiran kita? Kalau kita menjadikan masalah, COVID, kemudian problem, keuangan menjadi Tuhan dan yang menjadi utama dalam hidup kita, maka justru kita menciptakan stres di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama, disitulah kita tidak takut apapun juga. Kenapa kita hari-hari ini stres? Karena kita seringkali yang mengontrol hidup kita. Kita mengontrol bisnis kita mengendalikan kehidupan kita sendiri. Dan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita belajar dari Daud ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Walaupun Daud seorang raja yang sukses, tapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia menempatkan dirinya sebagai domba loh. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai domba, kita membiarkan Tuhan yang menuntun hidup kita, mengizinkan Tuhan membawa kemana kita akan berjalan. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai domba, walaupun hari ini kita berada di dalam lembah kekelaman, kita juga nggak tahu terowongan yang gelap ini sampai kapan akhirnya. Tetapi kita percaya kita nggak pernah sendirian. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada lembah dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia beserta kita melewati setiap lembah. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada api dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berjanji, walaupun ada api, Tuhan akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak hangus terbakar. Tuhan tidak menjanjikan tidak ada arus yang deras datang dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, kalau ada arus datang, Dia akan tetap memegang tangan kita, sehingga kita tidak akan hanyut. Itu sebabnya, yuk bangun fondasi kehidupan kita dan keluarga kita, yaitu membangun berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau hari-hari ini kita ada yang merasa nggak kuat, kita bingung, kita datang sama Tuhan. Karena mungkin kita juga nggak ngerti apa yang terjadi. Hikmat Tuhan tidak terselami. Tapi kita percaya ada Tuhan yang memegang kontrol hidup kita. Ibaratnya kita naik pesawat, kita mengalami turbulensi, tapi pilot kehidupan kita yaitu Tuhan yang akan membawa kita mencapai destinasi ilahi. Mungkin kita nggak ngerti maksud Tuhan, tapi yang kita percayai, hikmat Tuhan tidak terselami. Tuhan kita Tuhan yang baik dan memegang kendali. Bangunlah kehidupan kita pribadi dan keluarga di atas kebenaran firman Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Yang pertama, hikmat. Yang kedua adalah berbicara tentang pengetahuan. Berbicara tentang pengetahuan. Selain kita mengandalkan Tuhan, kita sebagai pribadi dan juga sebagai istri dan bagaimana kita membangun keluarga, kita perlu terus-menerus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kita lihat di Lukas 14 ayat 28 sampai 30, kalau ingin membuat atau membangun sebuah menara,
perlu persiapan, perlu ada sesuatu yang dipersiapkan. Demikian juga untuk menjalani kehidupan kita, bagaimana menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan, untuk membangun keluarga, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa mendidik anak dengan baik, bagaimana menghadapi masalah-masalah yang ada. Kita perlu terus belajar. Kita jangan pernah berhenti belajar. Artinya, teruslah belajar. Belajar juga bagaimana menangani konflik dan perbedaan. Rajinlah ikut persekutuan. Saya percaya ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini adalah ibu-ibu yang haus akan belajar, sehingga hadir pada siang hari ini untuk terus belajar dan diperlengkapi. Nah, ada satu buku yang menarik banget, judulnya Half the Sky. Half the Sky ini menceritakan tentang kehidupan para wanita. Dan kalau boleh disimpulkan, dari buku ini menyimpulkan bahwa kalau ingin mengubah sebuah bangsa, ajaklah para wanita di bangsa tersebut untuk belajar. Kenapa? Karena kalau wanita belajar, maka bukan hanya mempengaruhi dirinya sendiri. Jika wanita belajar, maka wanita bangkit. Dan saat wanita bangkit, itu akan mempengaruhi generasi. Karena survei menunjukkan negara-negara teroris, negara-negara yang terbelakang, biasanya para wanitanya itu tidak belajar dan hidup terbelakang. Sehingga kalau wanita bangkit akan mengubah keluarga. Kalau wanita bangkit, keluarga akan menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, maka gereja akan menjadi kuat. Kalau gereja kuat, komunitas akan menjadi kuat. Kalau komunitas kuat, maka bangsa akan menjadi kuat. Itu sebabnya saya menantang ibu-ibu dan para wanita, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah belajar. Waktu kita belajar, ibaratnya kita membangun sebuah bangunan yang kuat di dalam diri kita pribadi dan juga keluarga kita. Saat kita belajar, mempengaruhi anak-anak kita dan generasi yang ada di bawah kita. Never stop learning. Ini yang kedua, tentang kepandaian. Sekarang kita membahas yang ketiga nih. Setelah sebuah rumah fondasinya kuat, kemudian bangunannya bagus, tentunya apa yang terjadi? Misalnya gini, wah, kamar tamunya nih, ruangan tamunya bagus banget, tapi belum ada sofanya. Wah, ruang makannya nih bagus banget, tapi belum ada meja makan, perabotannya belum ada. Kamar tidurnya juga bagus banget, tapi belum ada tempat tidurnya dan sebagainya. Perabotan itu adalah isi dari rumah. Perabotan itu, isi dari rumah itu berbicara tentang apa? Di Amsal 24 tadi menuliskan yang ketiga adalah tentang pengertian. Coba bayangkan begini ya, seandainya di dalam sebuah rumah isinya adalah orang-orang yang tidak punya pengertian, kurang pengertian. Pernah nggak kita nih punya teman, punya sahabat, atau punya kenalan, orang itu tuh kurang pengertian, atau orang itu tuh adalah orang yang tidak punya pengertian. Kira-kira menurut ibu-ibu kalau kita hidup dengan orang yang orang itu nggak punya pengertian, kurang pengertian, kerjaannya selalu menuntut untuk dimengerti, menuntut pengertian, kira-kira gimana kita hidup dengan orang yang tidak punya pengertian? Tidak mengerti orang lain, tidak mengerti apa yang terjadi, tidak punya empati, pengennya dirinya sendiri yang dimengerti, self-centered, selfish, egois. Apa yang terjadi? Ngeselin ya? Kayaknya kesel banget gitu kalau punya orang yang nggak pernah punya pengertian. Pertanyaannya, apakah kita merupakan seorang pribadi atau seorang wanita? Wanita yang penuh dengan pengertian, atau jangan-jangan kita di hadapan orang lain dan di tengah-tengah keluarga kita, kita menjadi istri atau menjadi ibu yang tidak pernah punya pengertian, yang kita nggak memahami orang lain, yang ada selalu menuntut untuk dimengerti. Kok dia nggak ngerti saya sih? Saya capek harus ngertiin orang lain. Saya pengen dong dimengerti. Nah, pertanyaannya, apakah kita menjadi pribadi yang penuh pengertian? Hati kita besar, bisa mengerti orang lain. Atau kita pribadi yang selalu menuntut pengertian yang tidak pernah mengerti orang lain, yang self-centered.
Apa jadinya sebuah rumah atau rumah tangga jika isinya adalah pribadi-pribadi yang tidak pernah punya pengertian? Disitulah konflik terjadi dan disitulah masalah-masalah terjadi di dalam sebuah keluarga. Karena seseorang yang tidak pernah punya pengertian, selalu istilahnya bermasalah, tidak tidak tuntas dengan dirinya sendiri, belum selesai dengan dirinya sendiri. Waktu membangun sebuah keluarga, maka tanpa sadar akan membawa masalah masuk di dalam keluarganya. Dan keluarga itu menjadi bermasalah. Dan anak-anak yang besar di keluarga yang bermasalah, itu pun akan menjadi anak-anak yang bermasalah. Kita mungkin saat ini kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimanakah kita menjadi seorang wanita, seorang pribadi yang penuh dengan pengertian. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan pengertian, itu bergantung bagaimana kita belajar. Karena pengertian itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita perlu hikmat dan juga kita perlu terus belajar supaya kapasitas hati kita semakin diperbesar dan kita menjadi pribadi yang penuh dengan pengertian. Ada beberapa pengertian yang perlu kita miliki sebagai seorang wanita atau sebagai seorang pribadi. Beberapa pengertian yang perlu kita miliki di dalam hidup ini. Yang pertama adalah bahwa kebahagiaan hidup itu bukanlah tujuan, tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Seringkali seseorang itu menikah tujuannya untuk bahagia. Tujuan hidupnya yang dicari adalah kebahagiaan. Semakin kita mencari kebahagiaan, semakin kita menjadi seseorang yang suka menuntut orang lain, memaksa orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Dan seringkali masalah yang terjadi dalam hidup ini adalah karena apa yang kita miliki, karena orang-orang yang terdekat, karena kita nggak memiliki pengertian yang cukup baik. Seringkali yang membuat kita stres adalah kita nggak memahami orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Bagaimana kita berelasi dengan dia. Kenapa kita stres, kenapa kita mudah kecewa, kenapa kita mudah konflik, kita mudah sakit hati, kita mudah terluka. Biasanya kita mudah terluka dengan orang-orang yang terdekat, betul? Orang-orang mungkin pasangan, anak-anak, pimpinan, keluarga. Kenapa kita mudah kecewa dan terluka dengan orang-orang yang terdekat? Karena tanpa sadar kita menjadikan mereka sebagai sumber kebahagiaan kita. Kalau kita menjadikan mereka untuk menjadi sumber kebahagiaan kita akan kecewa. Karena kita lupa bahwa pasangan kita, anak kita, orang-orang di sekitar kita itu bukan orang yang sempurna. Mereka bukan malaikat. Pasangan kita bukan maha hadir. Pasangan kita bukan jawaban bagi setiap kesulitan kita. Justru harapan kita yang terlalu besar terhadap orang terdekat akan membuat goncangan dalam hidup kita. Semakin kita berusaha mengubah orang lain, disitulah kita semakin stres. Semakin kita berusaha mengubah orang lain, tanpa sadar kita menempatkan saya benar, dia salah. Semakin kita mau mengubah orang lain, artinya kita menempatkan diri kita paling benar. Semakin kita mau mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan, kita menjadi pribadi yang tidak mengerti orang lain, tidak mengerti bahwa setiap orang punya perbedaan, tidak mengerti bahwa setiap orang punya keunikan, tidak mengerti bahwa setiap orang itu mungkin sedang stres atau sedang butuh ditolong. Yang ada adalah menjadikan mereka menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau mereka berubah, maka kita bahagia. Maka kita akan semakin stres loh. Nah, seringkali kita berdoa ya, Tuhan, ubahkan pasangan saya, ubahkan dia. Kita punya banyak kriteria. Berdoa tidak salah. Tapi kalau itu target kita, semakin kita mengubah orang-orang di sekitar kita, semakin relasi kita memburuk betul, sampai kita mau mengubah pun, itu tidak berubah. Karena yang mengubah bukan tugas kita untuk mengubah, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan setiap orang. Berbeda dengan kita berdoa begini, Tuhan saya bersyukur atas anugerah Tuhan memberikan pasangan, memberikan orang tua, memberikan anak-anak yang walaupun tidak sempurna,
Tapi saya bersyukur atas kesempatan saya bisa menjadi istri, bisa menjadi seorang ibu. Dan bersyukur melalui kehidupan mereka yang mungkin tidak sempurna, tapi menjadikan saya menjadi seperti semakin hari semakin seperti Kristus. Melalui keberadaan mereka, saya semakin dibentuk dan diasah. Terima kasih karena Tuhan bekerja atas kehidupan pasangan saya, atas kehidupan anak-anak saya. Saya dapat hak istimewa untuk hidup bersama dengan keluarga yang Tuhan berikan. Saat doa ini dipraktekkan, ini memberikan dimensi baru dalam kehidupan kita. Kalau kita terus berdoa untuk mengubah, kita berfokus pada kelemahan mereka. Kalau kita bersyukur, justru kita bisa melihat bahwa ada banyak berkat yang Tuhan berikan melalui orang-orang di sekitar kita. Kalaupun kita dibentuk, itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saat kita bertumbuh, sebenarnya pada saat kita menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan, kita menemukan loh kepenuhan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Ini pengertian yang kita perlu pahami. Yang pertama. Yang kedua adalah seringkali seseorang itu merasa bahagia kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia jadi stres dan kecewa. Kebahagiaan itu bukan tergantung atas apa yang kita miliki. Sehingga kenapa ada banyak orang terjerat oleh hutang? Karena berpikir kalau kepemilikannya ini semakin banyak, maka dia akan semakin berbahagia. Kenapa ada orang yang terjerat dalam konflik, kompetisi? Karena berpikir kalau pencapaiannya semakin banyak, maka akan semakin berbahagia. Hidup ini serba susah ya. Kalau orang yang kekurangan berpikir, kenapa saya hidup kekurangan? Tapi orang yang punya aset banyak pun stres juga, memikirkan takut kehilangan aset. Nah, disinilah sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi kita bisa bersyukur, merasa cukup atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam konseling, seringkali orang itu stres dan depresi karena dia itu suka menghitung apa yang tidak dimiliki. Misalnya, oh tetangga nih ganti mobil baru. Ya, saya belum ganti mobil baru seperti tetangga. Oh, orang itu gajinya naik. Ya, saya gajinya belum naik. Semakin kita menghitung apa yang tidak kita miliki, semakin kita menghitung apa yang hilang, kita akan semakin stres dan merasa tidak pernah merasa cukup. Contohnya ya, ada kisah dua wanita yang berbeda. Ada satu wanita, dia punya suami yang mengasihi, punya anak-anak yang sehat, tapi hidupnya selalu mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena rumahnya masih kontrakan, belum punya rumah milik sendiri. Mengeluh aja terus, karena dia selalu menghitung apa yang saya belum punya, apa yang saya belum punya. Lalu ini juga ada satu kesaksian dari anak-anak dari seorang misionaris wanita, tinggal di pedalaman, tempatnya jauh dari fasilitas, gelap, nggak ada listrik, bahkan sering sakit malaria karena di pedalaman. Tapi anak ini menyaksikan bahwa mamanya bersyukur atas kondisi yang ada dan anak ini belajar bagaimana hidup bersyukur. Apa yang disyukuri? Ibu ini bersyukur karena memiliki kesempatan untuk bisa berbagi. Bersyukur karena memiliki kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Bersyukur atas keluarga anugerah yang Tuhan berikan. Itu sebabnya yuk marilah kita menghitung apa yang ada, bukan menghitung apa yang hilang. Saya pernah kehilangan sesuatu ya. Ini kalau buat orang Chinese kan ya, kalau kita married tuh suka ada acara tepai ya. Tepai itu diberikan perhiasan dan sebagainya. Kemudian pas kebetulan orang tua saya itu juga ada usaha perhiasan dan sebagainya. Sebagai seorang anak, saya ini kalau ulang tahun dikasih perhiasan dan sebagainya. Wah, seneng banget lah sebagai seorang wanita ya, punya perhiasan yang dikumpul. Saya kumpulin, saya simpan sebaik-baiknya. Satu hari semuanya hilang. Nah, waktu hilang itu saya stres banget. Saya tuh sampai nangis, sampai saya sedih gitu ya. Pokoknya saya berdoa supaya yang hilang itu kembali lagi.
Terus udah gitu saya memikirkan, terus karena itu kenangan dari orang tua saya yang udah nggak ada. Lalu saya baru sadar ternyata hal itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saya dan saya selalu menghitung kehilangan itu. Satu hari Tuhan ingatkan, "Coba kamu menghitung apa yang ada pada kamu." Saya mulai menghitung, saya bersyukur ada suami, saya bersyukur Tuhan berikan anak-anak, saya bersyukur diberikan kesehatan, saya bersyukur diberikan kesempatan, diberikan talenta, keunikan. Semakin kita menghitung apa yang ada, semakin saya bersyukur dan menangis karena ada banyak berkat Tuhan yang tidak hanya dihitung oleh materi. Yuk mulai hari ini hitunglah berkat Tuhan satu demi satu. Jangan menghitung apa yang hilang. Itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga adalah kebahagiaan itu bukan karena kita nggak ada masalah. Seringkali kita berpikir kita akan bahagia kalau masalah atau problem atau tantangan atau hambatan itu hilang dari dalam hidup kita. Jadi kita berdoa, Tuhan tolong supaya hambatan, tantangan, masalah itu hilang. Tetapi di dalam hidup ini kita nggak pernah tidak ada masalah dan tidak akan bisa problem itu absen. Kita akan selalu menghadapi hambatan, tantangan. Tapi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita menghadapinya, kita mengelolanya, mengatasinya bersama dengan Tuhan. Di dalam hidup ada banyak hal yang memang di luar kontrol. Kita nggak bisa mengubah situasi sesuai dengan keinginan kita. Saat ini pandemik atau COVID terjadi, kita nggak bisa mengubahnya. Lalu kita jadi kesel dan bete. Betul, saya juga kesel, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu orang. Kemudian sekarang harus PPKM darurat ya. Kesel. Betul kita kesel. Tetapi sampai kapan kita mau terus-menerus hidup di dalam kekesalan, kesedihan, terus udah gitu bagaimana kita berespon di dalam situasi negatif. Kita nggak bisa kontrol situasi, tetapi kita bisa mengelola bagaimana kita berespon. Kita mau move on atau tidak, kita mau mengatasi dan menghadapinya, itu adalah pilihan kita. Ada juga yang terus-menerus menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, itu adalah pilihan kita. Marilah kita menjadi wanita yang reaktif, bukan responsif. Apa bedanya reaktif dan responsif? Kita pasti akan menghadapi masalah situasi negatif. Kalau reaktif, kita berespon didorong oleh emosi semata, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir jernih, langsung reaktif. Kita kesel, langsung marah-marah. Kita sedih, langsung kita menyalahkan orang lain. Betul, kita bisa sedih, kita bisa mungkin kecewa, kita bisa marah, tetapi bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola emosi kita, berpikir jernih. Lalu kita berespon dengan tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berespon dengan tepat? Hal yang penting yang kita perlu pahami bahwa kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian untuk kita bisa berespon dengan tepat, saat menghadapi masalah atau hambatan, kita perlu bisa membedakan. Masalah yang kita hadapi itu adalah masalah yang nyata atau masalah yang palsu. Nah, seringkali kita campur aduk nih, hambatan nyata atau hambatan palsu. Hambatan nyata itu adalah hambatan yang memang benar-benar tuh nyata di hadapan kita. Entah sakit, entah karena COVID, kehilangan pekerjaan, situasi yang mungkin negatif, itu memang hambatan nyata yang di luar kontrol kita, yang situasi tidak bisa kita ubah. Kalau situasi tidak bisa kita ubah, kita perlu serahkan kepada Tuhan. Tetapi hambatan palsu itu adalah seringkali hambatan yang ada di dalam diri kita. Hambatan yang ada dalam diri kita misalnya, kita ini cara pandang negatif, lihat sesuatu negatif, suka berasumsi, atau kita marah tidak dikelola dengan baik, menyimpan kepahitan, itu adalah hambatan palsu. Atau kita mengasihani diri kita sendiri, atau kita akhirnya melarikan diri, tidak mau mengatasi masalah satu demi satu. Nah, kita perlu pahami, mudah sensitif, mudah tersinggung, itu adalah hambatan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat masalah, kita lihat yang kita hadapi ini masalah pribadi kah, relasi, kerjaan, keuangan,
harapan, apa yang kita khawatirkan. Kalau kita bisa memilah-milah masalah yang kita hadapi, maka ada masalah yang kita bisa serahkan kepada Tuhan. Ada masalah yang kita perlu selesaikan satu demi satu. Take action. Selesaikan masalah yang kita bisa selesaikan. Yang tidak bisa kita serahkan kepada Tuhan. Mulai dari mana? Berespon dengan tepat. Mulailah dari masalah yang bisa diselesaikan dari yang bisa lebih dulu. Satu demi satu. Maka akhirnya pelan-pelan masalah kita terurai. Yang penting adalah jangan pernah menyerah. Yang penting adalah jangan pernah hidup di dalam bitterness atau kepahitan. Karena kita percaya setiap masalah yang Tuhan izinkan, itu sebenarnya Tuhan sedang membangun kekuatan internal dari dalam hidup kita. Seringkali kita minta musuh itu dihilangkan dari hidup kita, problem dihilangkan dari hidup kita. Tapi cara kerja Tuhan bukan menghilangkan masalah, tapi Tuhan memegang tangan kita dan Tuhan bilang gini, yuk hadapi bersama-sama. Dan Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Kita pasti menjadi umat yang lebih dari pemenang. Amin. Dan hal yang terakhir, kebahagiaan itu adalah kalau kita memahami tentang diri kita sendiri. Hal yang terpenting tadi, seringkali kalau kita menghadapi masalah, konflik, dan sebagainya, kita suka menyalahkan orang lain. Tetapi kalau seandainya ada konflik, ada masalah, yuk kita menjadi pribadi yang bisa refleksi diri. Ada apa yang belum terselesaikan di dalam diri saya? Apa yang perlu saya tingkatkan? Ada masalah apa yang perlu saya atasi di dalam diri kita sendiri dulu? Bukan orang lain yang berubah, tapi kita terus bertumbuh. Kita semakin paham tentang diri kita sendiri, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Berespon dengan tepat, disitulah kita bisa menghadapi situasi, berelasi dengan baik, kita menjadi wanita yang penuh dengan damai sejahtera. Saya akan tutup dengan satu kisah tentang tentang mutiara. Bagaimanakah mutiara ini terbentuk? Ilustrasi ini seringkali dipakai di ilustrasi wanita bijak untuk menghasilkan sebuah mutiara. Seekor kerang, tahu ya kerang ya? Mutiara ini dihasilkan apabila kerang ini menghasilkan air liur. Air liur menghasilkan ludah ya, atau air liur. Nah, bagaimana kerang ini menghasilkan air liur? Yaitu kalau kerang ini kedatangan pasir. Kerang ini kalau kita lihat punya banyak bintik-bintik seperti mata. Terus dari itu kalau kerang ini kedatangan pasir, maka pasir ini akan membuat kerang ini menjadi sakit. Lalu kerang ini akan menghasilkan air liur, dan terus saat menghasilkan air liur ini akan menjadi sebuah mutiara yang indah. Mutiara yang indah ini bisa menjadi berkat. Tuhan mau membangun mutiara dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Tuhan mengizinkan pasir-pasir itu mungkin datang dalam hidup kita. Gak enak dan gak nyaman. Tapi biarlah apapun yang saat ini kita hadapi, kita jalani bersama dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita semakin menjadi mutiara yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak kita untuk sama-sama saat teduh 1 menit ya. Saat teduh 1 menit untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah dari pribadi kita, kehadiran kita, membangun atmosfer di keluarga, menjadi berkat, dan menjadikan keluarga kita benteng untuk melawan stres. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Satu hal yang kami mau ingat adalah kami mau menghitung kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin memahami bagaimana kami ada di dunia ini, itu adalah satu anugerah. Dan kalau kesempatan kami hidup adalah anugerah, kami mau mengisinya dengan hal-hal yang positif. Kami mau semakin hari intim dengan Engkau, menjadikan Tuhan sebagai gembala. Menjadi pribadi yang berhikmat. Kami mau terus belajar. Kami mau menjadi pribadi yang menjadi berkat. Khususnya bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kuatkan kami yang lemah ya Tuhan. Dan kami berkomitmen, kami tidak mau menyerah. Karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Dan saat kami berjalan dengan Tuhan, kami akan hidup berkemenangan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.